Cek cek, ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gue bakalan ngasih tutorial nih, cara analisis kinematik di aplikasi Dips atau software Dips. Kalau nggak tahu software Dips ini, datanya yang kita buat mungkin kita bakalan pampang. Nah, di sini kita bakal ngerjain nomor satu dan nomor 2. Nomor 3 gampang, nomor 4 juga tinggal dimasukin aja ke Surpa. Nomor satu buat 8 join berdasarkan 90 data joins. Nah, 90 datanya ada di sini, Pak. Nah, ini 90 datanya. Kita tinggal masuk aja ke dips ya. Kita buat 8 sampai 10 join. Kita buat new. Nah, ini kan dips sama dip direction. Nah, ini udah sesuai. Nah, tinggal kita copy paste saja. Copy. Nah, di sini kita paste. Oh, oh, salah, salah, salah. Copy. Kita di sini paste. Habis itu kita klik aja ini. Oke, ini data untuk joinnya. Cara membuat join set gitu ya. Cara membuat join set pertama, kalian klik aja di kanan atas add user plan. Karena kita cari 8 sampai 10, kita cari aja nih. Nah, ini satu nih sebenarnya. Ini satu, cari yang merah-merah. Satu. Nah, ini anggap aja JS1 gitu kan. JS1 itu ini JS2, JS2 tutup kurung, lebih baik pakai tutup kurung ya. Nah, ini kan trend sama plangnya. Kita jangan tank pelang tapi deep direction. Nah, ini kan deep sama deep direction berarti 23,259 sekalian aja gitu. Nah, di situ ini 2, ini 3, JS3 10,17. JS3 ini 9. JS4 37 per 126. JS5 ini JS5 JS5 6131 6131 131 JS5 JS6 ini JS6 ini JS6 ini ya yang kecil ini JS6 26 39. Oke, JS6 dan JS6 JS7 di sini join set berapa 74,71 dan minimal kan JS8 JS8 ini saya ambil sini JS8 5593. Oke. Nah, itu join set tadi kita belum join set pertama kita belum tinggal edit user plan. Di situ di sini. Nah, ini kan baru JS1. Labelnya JS1. JS1 20 deep direction-nya 180. Nah, keterangannya tadi di sini bahwasannya tampilkan hasilnya. Tapi biasanya dalam bentuk apa namanya? Window gitu. Nah, kalau dalam bentuk window, nah kalau saya biasanya gini. Ya, edit user plan dari semuanya ini kita drag, polnya kita matiin aja nggak apa-apa, tinggal label aja. Udah. Jadi nggak begitu banyak informasi tentang apa, terlalu banyak gitu. Selanjutnya, tadi kan udah dapat nih join setnya. Biasanya saya buat window, nah buat windownya sebelah kanan sini atas ada set from cluster analysis. Ini kita pakai 20 degree-nya. Kita cari aja di sini tadi mana gitu. Nah, sebelum kita nyari ini, berarti kita buat dulu yang sorry. Kita bakalan edit user plan dulu. Karena tadi kan ada titiknya ya. Nah, karena tadi ada titiknya, kita bakalan sesuai dengan titiknya. Nah, kayak gini kan. Join set 5, kita 1. Oh, salah ya. Salah.
kita tetap cari sesuai dengan satu di mana gitu. Join set 4 satu ini ya. Satu, ini dua, ini tiga, ini empat, lima, enamnya, oh ini enam, tujuh, 8. Harusnya di sini nih tadi tuh. Join set apa-apa. Oke, oke. Nah, itulah tinggal kalian enter. Nah, itulah Windows. Jadi yang kalian screenshotan nanti itu ini aja. Ada kita edit lagi. Nggak terlalu banyak. Polanya kita nonaktifkan. Tapi nggak begitu banyak. Nah, jadi kalian ini aja yang ini. Cuman kalau kalian mau kan nanti kan nomor satu screenshot aja ini ya. Kalau kalian mau lanjut eh, ke soal setelahnya, kalian ini aja eh, edit edit set ya kan. Edit setnya tuh kalian matiin aja ini. Nanti kalau masukin ini lagi. Edit set lagi, edit set. Ini kan masih ada eh, window-nya ya. Edit, edit plans, edit set sih. Udah itu aja. Ya seperti itu. Nah ini plannya. Nah itu kan nomor satu. Berarti kalian udah dapet yang tadi. Nah sekarang nomor dua. Nomor dua tuh analisis kinematik. Pendukungnya slope dipnya 60, friction angle-nya 30. Nah, friction angle itu maksudnya tuh sudut geser dalam. Pada analisis kinematika tentukan arah kemiringan layarnya ke potensi minimal dan maksimal terbentukkan longsoran bidang dan longsoran baji. Berarti kita longsoran ada dua ini, longsoran bidang dan longsoran baji. Gitu. Nah, sebelum kita masuk kinematik, kinematik itu di sini ya, kinematik ini, kinematik analisis. Tinggal masuk. Nah, ini kan kayak gini ya. Pertama-tama yang kalau sering kalau lakukan ialah membuat lingkaran bantu. Kalau gua biasanya sebutnya lingkaran bantu. Caranya di yang paling atas kita ini vertikalin. Nah ini kan ada bulat. Nah bulat ini tuh sebagai lingkaran bantu kita. Cara buatnya bulatnya itu kita pakai elips. Oke. Tinggal diinin aja. Nah, ini kita tinggal samain aja. Samain aja ya. Oke, ini sebagai lingkaran bantu. Nah, lingkaran bantu apa? Nanti gue bakalan jelasin kenapa kita buat lingkaran bantu ini. Oke, tinggal kita opaknya 0, kelihatan, line width-nya 4, 3 lah. Colornya hitam aja. Nah, ini kan udah lingkaran bantu, tinggal ubah lagi aja. Nah, ini kan seperti ini kalau. Nah, ini dapat nih kita bahwasannya lingkaran bantu. Nah, kita pakai yang ini aja. Nah, oke. Mungkin agak sedikit apa ya nih kita kayak bisa dimatiin deh edit set. Window outline. Nah, oke. Tadi kan window outline kan. Ini lingkaran bantu kita. Mungkin lingkaran bantunya kita kasih warna ini. Warna ini bagus nggak? Oh, belum gini. Merah. Belum ada. Oke, biarin lah ya. Intinya itu lingkaran bantu kita. Nah, gue bakalan jelasin dulu. Ini kan kita mau longsoran bidang, arah minimal dan arah maksimal. Di longsoran bidang, ya, itu ada ini dia ya. Yang perlu kita ini. Yang perlu kita ini. Ini longsoran baji. Ini longsoran topling. Tapi kita longsoran bidang dulu.
Longsoran bidang itu bahwasannya deep layering harus lebih besar dari deep joint set. Berarti kita cari dulu nih di syarat pertama, deep layering harus lebih besar dari deep joint set. Di soal tadi itu deep layeringnya slope dipnya 60, friction angle-nya 30. Berarti kita harus atur dulu. Nah, di sini kan ada kinematik. Planar sliding ini longsoran bidang. Wedge ini longsoran baji. Direct toppling ini longsoran toppling gitu. Nah, ini planar sliding juga sama, tapi kita pakai yang ini aja. Tadi slope dipnya berapa? Kita harusnya 60. Itu udah ketentuan dari soal. Friction angle 30. Lateral limitnya tadi kan sesuai dengan Windows kita 20. Cari deep lereng, di mana deep lerengnya itu lebih besar dari deep joint set. Caranya gampang, tinggal kalian ini, kalau gue ya caranya, tinggal ini, edit user plan. Nah, lihat deep lereng mana yang lebih, deep lereng harus lebih besar dari deep joint set. Artinya apa? Kalau kita lihat dari sini, ini masuk, satu masuk, dua masuk, tiga masuk, empat masuk, lima nggak masuk, enam masuk, tujuh nggak masuk, 8 masuk. Berarti artinya apa? Kita blacklist yang nomor 5 dan nomor 7. Itu berarti join set nomor 5 dan nomor 7 ya, mungkin kita kasih keterangan di sini ya. Ya, keterangan sini aja. Berarti join set 5 dan join set 7 blacklist. Blacklist ya. Ini jadi sini. Bentar. Nah, join set 5 dan 7 kita blacklist di sini ya. Yang kedua, bandingkan deep direction join dengan slope deep direction kinematik. Jika melebihi 20 maka tak sesuai. Kalau gua biasanya ini sebagai perbandingan. Karena kan di sini slope deep direction itu untuk si lereng bisa kita otak-atik di situ ya. Artinya apa? Dari ini kan kita dapat JS5 di blacklist sama 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 6, dan 8 itu range-nya itu harus 20 derajat contohnya. Contoh aja. Ini kan deep direction join dengan slope deep direction. Contoh aja, gua bakalan contohin. Karena tadi kan deep direction layering itu bisa kita atur ya di sini ya, di sini. Yang bisa kita atur nih. Nah, coba contoh ya, contoh. Deep direction join harus tadi 20 derajat atau gua ngomongnya sih toleransi. Artinya apa? Di deep direction untuk join set 1 itu toleransinya itu 160 sampai 180. Nah, itu 160 itu bisa jadi minimal, arah minimal bisa jadi arah maksimal. Seperti itu kalau gua ya pemahamannya. Begitu juga dengan 2, berarti toleransinya berapa? 259. Ini kan deep direction lereng, join. Berarti toleransinya 229, ya, 200, sorry, 239 sampai 259. Seterusnya. Kan ini nggak bisa, JS5 nggak bisa, JS7 nggak bisa. Kayak contoh 8 lagi 93, berarti dia 73 ke 93. Itu range-nya yang bisa kita buat. Seperti itu. Itu keterangannya, syaratnya. Syarat ketiga dan keempat itu deep join harus lebih besar dari sudut geser dalam dan deep direction join harus lebih besar dari sudut geser dalam. Mudahnya, kita lihat edit lagi. Artinya apa? Deep sama deep direction join, kita lihat sini ya. Deep join dan deep direction join harus lebih besar dari sudut geser dalam. Kita lihat dulu nomor 1. Apakah deep lebih besar? Ini kan lebih besar ya. Deepnya lebih besar dari sudut geser dalam. Sudut geser dalam friction angle ya. Tadi ketentuannya 30. Ini lebih kecil, berarti join set pertama nggak memungkinkan. Begitu juga dengan kedua. Deepnya aja udah ini. Gitu ya. 3, nggak mungkin. Karena harus lebih besar. 4 bisa. 4 bisa. 5 kan nggak bisa. Karena tadi ini. 4 bisa. 5 nggak bisa karena udah blacklist. 6 nggak bisa. Dan 8. 8 bisa. Berarti yang bisa kita ini kan berarti yang bisa kita ini kan bahwasannya 4 dan 8 gitu loh. Secara deep. Tapi coba secara deep direction. Kalau deep direction harus lebih besar dari sudut geser dalam. Sudut geser 30, ini 126. Berarti ini bisa. 8 bisa. Berarti yang bisa itu ialah 4 dan 8. Ya. 4 dan 8. Berarti join set yang memungkinkan, yes, yang memungkinkan yaitu
JS4 dan JS8. Nah, itu pemahaman kita. Kita udah dapet nih. Tapi gimana lagi kita mencari untuk untuk mencari lereng longsorannya. Nah, gampang aja ya. Karena kita tadi dapatnya, kita pakai JS4 dulu aja ya. Join set 4. Coba kita lihat join set 4. Join set 4 di sini mana join? Nah, join set 4 itu dia deep direction-nya itu ada di 126. Kita atur aja ke 126. Atau enggak, biasanya kan ini satuannya 5 ya. Nah, artinya dalam artian ini join set 4 ya. Kita ini join set 4. Join set 4 di sini 126. Artinya apa? Range kita berdasarkan syarat kedua ya, syarat kedua ini range-nya kan 20 derajat. Artinya range kita tuh dari 106 sampai 126 untuk mencari arah minimal dan arah maksimal dari join set tersebut gitu. Kan kita kan di sini hanya sebagai longsoran bidang ya. Kita dapat 2 join set gitu. Nah, berarti kita analisis saja di sini. Nah, dilihatnya benar di sini. Coba kita lihat dari 125. 125 itu planar slidingnya itu all, artinya apa? Joinnya itu ada 11 dari total 90. Dengan persentase longsoran itu bisa 12,22%. Untuk join set 4 itu kenanya 10 join set dari total 10 join set. Di join set 8, kalau untuk di pemetaan untuk join set 4 itu kenanya satu join set dari total 8. Dibilang besar, besar, tapi kita harus analisis juga. Kita ke bawah lagi. Nih ya, paling sebelah kiri, slope deep direction, kita ini ke bawah, 120 gitu. Kalau menurut pemahaman kita, 125 dengan 120 itu sama. Artinya apa? Berarti range-nya itu masih 120 sama 125 itu sama untuk slope deep direction ya. Kita ke bawah lagi. Nah, ini mulai menambah. Ya, kan 120 sama 125 sama. 12,22, 100, 12,50. Lihat perbandingannya. Berarti di 115 slope deep direction itu arah kemiringannya itu udah maksimal. Gitu loh. Ada di ini. 115. Kan kita kan tadi range kita sampai 106. Coba lah 110. 110 malah berkurang. Tapi bertambah yang join set 8-nya. Tapi kan ini kita kan di join set 4 ya. Tapi tetap aja di planar sliding all-nya dia berkurang. Nah, ini tambah berkurang. Artinya apa? Arah kemiringan maksimal untuk join set 4 itu ada di 115. Gitu. Tapi kita kan belum analisis di join set 8 gitu ya. Apakah memang ada yang lebih besar lagi atau memang ada arah minimal? Coba kita cari arah minimal di sini. Menurut keterangan ya, seharusnya arah minimalnya itu ada di 110 untuk arah minimal dari untuk join set 4 ya. Berarti 110 dan 115 tertingginya, 110 kecilnya gitu. Karena di sini kita lihat dia cuma 70%, tapi udah termasuk besar. Itu sudah termasuk besar ya. Makin kecil lagi. Berarti artinya apa? Di join set 4 itu paling besarnya itu ada di slope deep direction 115 dan arah minimalnya itu ada di 110. Gitu. Berarti tinggal kita ini aja join set 4. Berarti max-nya itu ada 115. Min-nya dia 110. Tapi kita belum dapat si slope deep direction di join set 8. Nah, di join set 8 slope deep direction-nya 8 mana? Di 93. Artinya apa? Range kita nih ya, 93. Range kita tuh ada di daerah 73 sampai 93 seperti itu. Ya udah kita cari aja nih 95. 90 lah ya. Nah, di 90 slope deep direction planar sliding joint set-nya itu ada 5. Dari total 90. Persentasenya 5% doang. Di joint set 8 ada total 8 tapi yang terkena hanya 5 joint set. Persentasenya 62,50%. Kalau dibilang berarti masih banyak kan di joint set arah maksimal ya.
arah maksimal dan arah minimalnya pun mungkin masih kecilan ini juga. Ini bisa jadi arah minimal. Oke. Oke, ini makin kecil, 85. Oke, 85 makin kecil. Oke, kalau kita bandingin 85 dengan 75, ini kecil 75. 70 kan nggak bisa. Gitu. Berarti arah minimal yang bisa kita dapat, untuk di join set 8. Karena kalau kita bandingin dengan arah minimalnya si join set 4 itu masih terlalu besar. Berarti yang berkemungkinan lu arah minimalnya di berapa tadi? Karena kalau kita bandingin tadi ya, arah minimal di 75. Nah, artinya apa? Kalau kita bisa berbicara arah minimal ya, berarti kalau tadi kan kita kan analisis kita bahwasannya arah maksimalnya ini. Kalau dilihat dari trennya berarti arah maksimalnya di DS4 dan arah minimalnya di sini. Berarti kalau kita apa? Secara interpretasi berarti arah minimal itu ada di 75 dan maksimal itu ada di 115. Untuk longsoran bidang. Inilah arah-arahnya untuk minimal untuk terjadi. Mungkin kalau bisa dijelasin nanti arah minimalnya di 75 di join set 8. Arah maksimalnya itu ada di join set 4 gitu. Nah, itu longsoran bidang. Mungkin agak sedikit susah, mungkin pelan-pelan. Selanjutnya, itu penjelasan ke longsoran baji. Itulah longsoran bidang. Berarti kalau kita bisa menjawabnya untuk longsoran bidang, arah kemiringan lereng berpotensi, kan ada potensinya ya, potensi longsor. Itu ada di arah minimal untuk longsoran bidang itu di 75 dan maksimal di 115. Seperti itu, slope deep direction karena arah ya. Kalau arah kemiringan berarti dia makanya slope deep direction arah. Kalau deep itu kan sudut kemiringan. Kalau arah itu pakai NE gitu loh. Jadi penulisannya kan kalau deep direction itu kan ini ya, deep direction. Berarti nanti tulisannya tuh deep 90 derajat. Berarti N contoh aja 90 derajat juga NE. Nah, kalau arah itu berarti dia ada NE-nya gitu. Gitu. Lanjut ya, kita ke longsoran baji. Longsoran baji. Nah, di longsoran baji, ini longsoran bidang ya, longsoran bidang. Di longsoran baji kita pakai wedge sliding. Gitu ya. Berbeda lagi. Cuman sebenarnya ini kan sempat saya buat, salah satu faktor terpenting di longsoran baji itu ya salah satu yang harus kita perhatikan bahwasannya longsoran baji itu kan syaratnya perpotongan. Perpotongannya tuh harus di dalam ini. That's why makanya saya buat perpotongan ini karena biar dia di dalam, itu syarat dari longsoran baji di dalam sini. Kenapa nih ini? Kenapa di dalam? Saya jelasin. Pertama, di longsoran baji, lerengnya harus searah dengan perpotongan lerengnya harus searah dengan perpotongan lereng. Contohnya apa? Contohnya gitu. Ambillah kita yang tools yang ini ya. Ini yang ini kan perpotongan lereng ya. Artinya apa? Tadi apa? Lerengnya harus searah dengan perpotongan lereng. Lerengnya yang mana? Lerengnya itu gini, yang kayak bulan. Searah itu maksudnya apa? Nah, searah itu kayak gini maksudnya. Nah kalau kita ini searah dia ke sana juga. Kita bisa di sini. Itu searah. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua longsoran baji itu cari arah kemiringan garis. Cari arah kemiringan garis perpotongan. Nah, maksudnya cari arah tuh yang ini tadi, perpotongan nih, arah nih ini. Tadi gua tandain ini arah perpotongannya di sini. Nanti bakalan ke apa? Baca di sini. Nah, arahnya tuh caranya gitu. Terus kita raw, kita di sini
Kita lihat ini arah. Nggak bisa. Biasanya keluar sih. Seharusnya bisa ya. Seharusnya seperti ini ya. Show instruction. Show highlight. Oke, mungkin gini aja. Show all intersection. Bentar ya. Harusnya ini ada trend plangnya di sini nih. Tapi kok nggak bisa deh. Seharusnya di sini. Trend plang ini nanti bakalan nunjukin trend plangnya ini berapa. Perpotongan ini loh. Seharusnya ya. Seharusnya tuh mencari arah kok. Ya gitu caranya. Tinggal ketus ya kan. Raw ya kan. Atau kayak gitu. Coba kita. Not, not. Perfect. Nah, harusnya ini ke ini ya. Tapi kenapa ini nggak bisa? Nggak bisa. Seharusnya gini gini. Cara menghitungnya itu harusnya di perpotongannya ini bisa dilihat. Seharusnya perpotongannya itu kayak bisa dilihat. Toolsnya nama yang segmen kali ya. Nggak ada ya. Atau enggak ya di sini. Track deep, left, trend plug nanti. Cara ngeliatnya ya gini paling. Ini kan sebelah kanan bawah. Kalian tinggal klik aja sampai dia trend plug. Ya. Kalian ini. Ini trennya. Kalian tinggal ini aja. Nanti kalian catat. Gitu. Cuman kalau kisi-kisi dari saya gitu. Paling itu ya. Kisi-kisi dari saya. Ini tuh kita cari perpotongan. Di mana perpotongan itu di dalam. Itu. Dia tuh ada di dalam ya. Nah, ini terus saya tempatin dulu. Dia tuh ada di dalam. Artinya apa? Bisa di sini, ya. Karena bisa di sini, bisa di sini. Ya. Ini sesuaiin dengan arah sih biar nanti gampang. Yes, my life. Ini kemana nih arah ini ya? Arah longsoran, arah joinnya di sini kan. Nah, situ. Pertama itu, nah kedua tuh ini kan pasti ini. Kita
Ini kemana dia? Sila ya. Nah, yang kedua, habis itu kita cari lagi tiganya mana gitu. Nih, tiganya ini perpotongan. Potongan ini. Oke. Satu, dua. Ini masih banyak nih sebenarnya. Ini masih banyak. Nih, ini satu. Itu kan sesuai dengan layarnya. Agak sih. Itu kita lihat lagi. Potongan lagi sebenarnya di sini nih. Ya. Tapi oh ini potongan lagi. Oke, ini kemana nih? Oke, mungkin kita analisis itu aja dulu ya. Apa? Nanti. Nah, syaratnya kita udah nih. Plans atau sudut kemiringan perpotongan harus lebih kecil dari deep lereng. Kita ini dulu berarti ya. Kita cari dulu ini berapa gitu kan. Trennya berapa nih, ini berapa nih. Nah, di sini trennya itu dia 959, 959. Berarti 959. Ingat ya, 959. Berarti yang ini trennya, tren or plunge-nya itu 959. Pertama itu harus itu dulu ya. Harus itu dulu ya. Gitu. Kita bisa lihat nih. Tren atau sudut kemiringan. Plunge atau sudut kemiringan. Plunge atau sudut kemiringan. Berarti tren itu arah. Seperti itu. Nah, tren atau plunge 959. Nah, ini kedua yang ini berapa? 7253. Nah, 7253 berarti ini. 7253. Ini tren plunge. 7253. Berarti ini apa nih? 9933. 9933. Nanti gue bakal jelasin kenapa milihnya dalam ya. 9933. 9933. 6586. 6586. 6586. Berarti harus diapalin. Nah, caranya gue biasa kayak gini. Nah, yang terakhir di sini. Ini 15533. 15533. 15533. Ah, nah, kenapa pilih ini? Kenapa gue milih dalam? Karena untuk biasanya setelah gue analisis dia tuh semuanya di dalam, di kayak plans sudut kemiringan perpotongan sudut di lereng, terus juga plans satu sudut kemiringan perpotongan sudut gesek dalam. Kayak contoh ya kita sini. Berarti kan proyeksinya ke plunge. Plunge-nya ini dia di 6, gitu, lihat di paling bawah. 6. Nah, plunge 6. Di sini bahwasannya plunge atau sudut kemiringan harus lebih kecil dari di lereng. Oke, benar. 6. Ya kan? Plunge-nya harus lebih besar dari sudut gesek dalam. Enggak. Sudut gesek dalam itu 30. Coba cari yang ini lagi. Plunge-nya 12. Harus lebih kecil dari sudut gesek dalam. Tapi dia nggak bisa lebih besar dari plunge-nya 12. Dia udah bener lebih kecil dari slope tip, tapi harus lebih besar dari sudut gesek dalam. Apa kalau lebih besar? Enggak, dia ini 12, tapi di sini 30. Kita cari lagi. Ini. Kita cari yang ini coba. Nah, plunge-nya 7. Apakah dia lebih besar dari 30? Enggak. Sini. Plunge-nya 24. Sini. Plunge-nya 18. Sini. 20. Sini. 10. Sini. 6. Itu alasannya kenapa gue nggak mau di luar, karena udah dianalisis ternyata memang aneh gitu. Kalau makin ke dalam dia makin besar. Nah, ini terakhir ini. Kenapa dia 30? Nah, Christian Angel. Ini lihat ya. Tadi kita pakai garis bantu. Garis bantunya berapa? Ternyata dia dari 30. Itu kenapa alasannya di dalam. Tinggal kita analisis satu persatu untuk longsoran baji. Pertama, plunge-nya harus lebih kecil dari deep lereng.
plunge harus lebih kecil dari declare. Berarti di sebelah kanan ini lebih kecil dari declare. 59 apakah dia lebih kecil? Lebih kecil. 53 lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Berarti ini enggak nih. Berarti yang ini enggak kita pakai. Kita hapus aja. Yang ini ya. Karena dia plus-nya apa? Plus-nya dia lebih besar. Harusnya lebih kecil. Berarti ini enggak dipakai. Hapus aja. Udah. Pertama itu. Kedua, semuanya udah oke ya. Bersatuan sudut. Plusnya harus lebih besar dari sudut kemiringan. Plusnya tuh harus lebih besar dari sudut gesek dalam. Plunge ya. Plunge. Nggak ada plunge. Apakah dia lebih besar dari 30? Semuanya lebih besar dari 30. Berarti udah oke. Berarti kita harus nyari satu persatu. Di mana sudut kemiringan, arah kemiringan minimal dan arah kemiringan maksimal. Seperti itu. Oke. Berarti kita analisis yang ini ya, yang lebih kecil ini. Oke. Kan tadi kan syaratnya itu bahwasannya lerengnya harus searah dengan perpotongan lereng. Oke. Nah, inilah ya. 50 lah sebenarnya. Nah, kita lihat di 50 di sini. Dia itu 14,16% doang. Coba lihat. 13 makin kecil. Nah, ini sebenarnya udah beda ya, udah beda arah. Coba kita 45. Lebih ke arah ini ya, 45 dan 45 lah. 45. Berarti arah kemiringan ini 45 minimal ya, kita nggak tahu minimal maksimal itu. Berarti ini coba ya kita anggaplah ini min 45 ya kan, min 45. Terus kita ke ini, ke yang ini ya, yang kedua nih 7253 kan searah, harus searah. Oke, di sini lah ya. Apakah dia 1293? Kayaknya lebih besar dari tadi. 1271. 1271. Coba tadi berapa? 45 derajat ya. Coba 45. 1276. 1276. 1276 ya di 45. 1271. 1293. 6. Oke. Di kedua ini lebih kecil. Tapi di arah kemiringan di 70. Berarti 70 nih bisa nih. 70 minimal, bisa minimal. Kita yang ini. Kita punya termos tapi ini ya. Oh iya. Ini kan ke depan ya. Ini ke depan, kalau ke depan dia enggak. Ini kan sini, ini sini ya. Yang ini ya, kita nomor 3 ya. Ini ke sini. Kalau dilihat sih nggak ada minimal ya. Mungkin maksimal bisa. Maksimal bisa. 14,3, 16,48, 17 udah nggak, mungkin maksimal di sini. Ini maksimalnya di sini 90. Maksimalnya 90 ya. Max 90. Karena kalau lihat dari searahnya itu searah seperti itu. Daripada yang lain kalau kita naikin udah nggak searah lagi ya. Nah, habis itu kita ke ini. Slope direction yang ini. Salah, ini kan ini di sini. Berarti ini sama ini. Coba kita lihat. Oke, ini max-nya nih. Ini berapa nih? Kena yang mana? Ini berapa? J1, J4. Coba ya kita edit susah. J1, J4. Kita ini J1 dan J4. Nah, kalau di J1 dan J4, salah. Ini kita nyari yang max.
Itu berapa sih? JS4, JS8, JS4, JS8, sorry, 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 sorry. JS4, JS8, JS4, JS8. Nah, kalau kita lihat dari sini, JS4 dan JS8-nya kemana deh? Kan harus searah ya. Mungkin ini ya. Nah, 120 maksnya. Berarti dia ini di 120, Pak. Gitu maksnya. Maksnya 120. Dah, selesai. Cara ngeliatnya dari situ aja. Dari maksnya, dari sebelah kanan ini. Gitu loh. Kita analisis satu-satu di mana arah minimalnya, arah maksimalnya. Nah, itu berarti kalau dari analisis kita bahwasannya arah minimalnya itu ada di 170 slope deep direction 70 dan di maksnya di 120 slope deep direction ya. Seperti itu. Dah, cuman itu aja cara menganalisis bahwasannya apakah eh, deep, deep sama deep direction yang dosen kita kasih itu kritikalnya di mana seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau untuk longsoran bidang ya itu arah minimalnya di slope deep direction 75 dan maksimal di 115. Adapun kalau dia di longsoran baji dia ada 70 dan maksimal 120. Seperti itu dengan mungkin nanti bakalan dijelasin dengan joint set ya. Kan kita kan tadi yang 70 itu di joint set berapa? 70 itu ada di joint set berapa? Sini ya, sini sama sini. Pasti joint set ini arah tren plunge yang ini sama arah tren plunge yang ini. Kalau bisa kita lihat itu arah. Kalau untuk pemakaian kan baji itu kan minimal syaratnya itu kan dua joint set. Artinya di joint set yang berkemungkinan ya empat ini antara empat ini ya. Cuman kalau untuk kemungkinannya lagi apakah dia di arah kemiringan karena kita arah kemiringannya itu arah kemiringan minimalnya kan ada di joint set ini ya. Joint set ini sama joint set ini. Berapa nih joint set apa nih? Joint set perpotongan ini sama perpotongan yang ini. Artinya apa? Perpotongan kan iya ya benar-benar. Dia itu kan tadi kan kita kalau analisa kita kan dia bahwasannya longsoran baji itu ada di 4 dan ya ada di 4 dan di 8. Berarti di joint set 4 dan 8 gitu loh. Berarti berkemungkinan yang ada ininya di joint set 4 dan di joint set 8 seperti itu karena sesuai dengan ini. Berarti ntar berarti memang analisisnya itu bahwasannya kan longsoran baji joint set 4 dan joint set 8. Karena memang longsor baji minimal itu kan ada di uh, dua joint set seperti itu. Nah, kalau di longsoran bidang, joint set itu di joint set 4 dan di joint set 8. Gitu loh. Sama aja. Berarti kedua-duanya itu sama. Seperti itu ya. Kalau untuk ini kan kayaknya joint set 5 mungkin gitu lah. Oh, sorry. Kok baji sih? Plansnya itu arah plansnya ya, sorry. Plansnya. Arah bukan itu bidang. Berarti sesuai dengan tren dan plang. Nah, tren plangnya ini berkemungkinan ini sama. Bentar ya. Halo, Barin. Halo, Barin. Halo. Apa? Subuh. Ya. Udah. Ini Mas Antun. Mas Antun udah berangkat. Artinya apa? Oke, lanjut ya, sorry ya. Tren plang yang berkemungkinan di sini sama di sini. Seperti itu. Setelah kita analisis tadi. Mungkin itu aja dari gua. Kalau untuk analisa untuk longsoran toppling mungkin nanti next time ya. Karena gua harus pelajarin dulu analisanya. Setelah kalian masuk ke sini, kalian tinggal masukin eh ke si ya kalian tinggal masukin ke si kalau longsoran bidang itu pakai software Rockland. Kalau Xwedge
itu untuk longsoran baji. Kan kalau longsoran bidan tuh hanya butuh satu aja, satu join set. Berarti kalian milih nih antara mau join set 4 ataupun di join set 8, mana yang berkemungkinan gitu kan. Karena kan nanti dimasukinnya itu kalau di rockland, kita lihat rockland ya. Kalau di rockland, kita lihat rockland, sekalian kita belajar dikit-dikit ya. Sekalian juga nanti. Jadi kalau di rockland udah berapa menit nih? 45 menit. Kalau di rockland kan dia kan ini new-nya tinggal ke analisis, project setting, determinik, metrik, oke, tinggal ke input data. Nah, di Rockprint itu angle slope, tadi kan 60. Hacknya ya terka-terka aja unitnya sesuai dengan kalian mau andesit, apa, batuannya, apa, soil. Nah, angle failure inilah merupakan joint set, seperti itu. Artinya apa? Joint set di sini itu joint set mau 4 apa 5? Seperti itu. Tinggal strength-nya berapa, force-nya berapa, kalian ini. Ya, kalau arah maksimal dan minimal pakai sensitivity. Tinggal kalian centang aja di slope angle. Nah, slope angle ini udah termasuk ke ranah slope deep direction yang seperti saya bilang tadi ya. Bahwasannya apa namanya? Toleransinya 20. Contoh ya, ini kan 120, toleransi 126. Toleransinya ya 106 tadi. Itu tinggal kalian oke aja. Nah, ini berarti arah maksimalnya segini, arah minimalnya segini, faktor safety-nya. Untuk nomor 3 nanti. Gitu, FK minimal, FK maksimal. Seperti itu. Begitu juga dengan di S-wedge. S-wedge itu kan longsoran baji ya. Ntar mau lagi belajar. Nah, di longsoran baji nanti dimasukinnya bahwasannya ini kan join set 1, di join set 1, join set pertama yang mana, join set kedua yang mana. Gitu. Tadi kan kita pakai beberapa join set seperti itu ya. Ini kayak contoh kita kan makainya di tadi kan kita makainya yang mana? Makainya yang ini ya. Berarti kalau makainya yang ini perpotongannya mana? Join set berapa di join set? Join set 8 dan uh, join set 8 dan join set 5. Join set 8 join set 5. Kalaupun yang di sini berarti join set 8 dan join set 4. Berarti join set 4, 5, 8. Seperti itu yang kita pakai. Tinggal dimasukin aja ke S-wedge. Ya. Join set berapa perpotongan sesuai dengan perpotongan. Itulah upper face itu nanti yang di atas lereng. Jadi upper face itu jadi upper face, contohnya upper face-nya 5 derajat, makin derajatnya 90, makin dia bakalan, jadi intinya berubah di upper face aja seperti itu. Itu upper face, slope face, nah slope face itu yang 60 tadi, gitu kan, deep direction-nya berapa, kan deep direction-nya itu kan sesuai dengan yang kita tadi ya, kan tadi kan di Excel kita dapatnya minimalnya 70. Udah itu kan deep direction 70. Seperti itu. Mungkin itu aja dari gua ya. Kurang lebih mohon maaf lah ya seperti ini nanti longsoran baji, gitu. Itu aja dari gua. Kurang lebih mohon maaf. Bakalan diupload videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.